Shalom. Keluarga yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan lingkungan saat ini, sudah sepatutnya kita bersyukur atas pemeliharaan Allah bagi alam semesta. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini begitu sempurna dan baik adanya. Kita sebagai manusia menerima mandat untuk menghargai ciptaan Allah yang sempurna itu dengan merawatnya. Marilah dalam ibadah saat ini, kita memuji Allah Sang Pencipta. Mari kita melakukan pujian Kidung Jemaat 1, bait pertama sampai yang kedua. Pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit warna semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, soralah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah istighfar dan kehendak, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di kerajaan surga, terima kasih Bapa telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga boleh berada di rumah keluarga Bapa Tungga dengan selamat. Berkati ibarat ini hingga boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga boleh berakhir. Inilah puraan kami Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan pujian pada Kidung Jemaat 14, bait pertama dan yang ketiga. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Baitnya yang ketiga. Kau dekat dengan firman-Nya, kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap
siap mendengar. Baik, Bapak, Mama, bersaudara semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kembali lagi ya Bapa, kami anak-anak-Mu ini datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan ini bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Kejadian 1, ayatnya yang ke-26 sampai 31. Di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Saya persilakan Bapak Mama Saudara sekalian untuk berdiri. Firmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, memberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan menjadilah pagi. Itulah hari pertama. Saya persilahkan Bapak Mama Saudara sekalian untuk tema yang diberikan gereja yaitu harmoni ciptaan Allah. Bapak Mama, Saudara-saudari, pernahkah kita mengagumi indahnya matahari terbenam di pinggir pantai? Atau terpesona pada bunga mawar yang mekar? Atau mengagumi keajaiban yang terjadi dalam proses kehidupan manusia? Kekaguman pada keindahan dan keajaiban ciptaan Allah itu menunjukkan bahwa Allah Sang Pencipta menciptakan dunia ini dengan sempurna. Pada ayatnya yang ke-31, yang berbunyi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita menemukan puncak karya penciptaan Allah. Setelah 6 hari Allah bekerja. Ia memandang karya ciptaannya itu dan menyatakan bahwa ciptaannya itu bukan hanya baik, melainkan sungguh amat baik. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan kepuasan Allah terhadap karya ciptaannya, tetapi juga merupakan pengakuan akan kesempurnaan pekerjaannya. Segala yang diciptakan Allah memiliki nilai dan kebaikan secara paripurna. Segala sesuatu yang diciptakan untuk berfungsi dalam harmoni yang sempurna. Tidak ada yang kebetulan atau sia-sia. Dalam karya Allah, kita dapat menemukan kemuliaan Allah melalui kebaikan dan harmoni ciptaannya. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah terpanggil untuk menghargai kebaikan dalam segala ciptaan. Hal ini berarti kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, merawat, melestarikan alam sekitar kita, serta memanfaatkan segala sumber daya dengan bijaksana. Dengan pemahaman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik dan akan mempengaruhi cara kita memandang dan memperlakukan sesama dan alam sekitar kita. Dalam bacaan kita mengungkapkan bahwa Allah menciptakan manusia bukan merujuk pada keterpisahan manusia dan ciptaan lainnya, melainkan
Manusia ditetapkan sebagai penjaga bagi kesejahteraan dan kemakmuran semua kehidupan yang ada di alam. Manusia bukanlah penguasa alam, melainkan seorang pemimpin yang memiliki tugas penata layanan, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup di alam. Dalam tugas penata layanan, manusia diangkat menjadi rekan sekerja atau partner dari Allah. Manusia tidak diizinkan untuk mendominasi ciptaan. Oleh karena itu, penggunaan kata berkuasa atas dunia harus dipahami untuk menjaga dan menciptakan keharmonisan bagi kehidupan di dunia. Manusia bertanggung jawab atas kehidupan di alam dan kebalikannya. Alam menyediakan segala sumber dayanya untuk digunakan manusia dalam rangka menunjang seluruh kehidupan yang ada di alam. Kehidupan manusia terintegrasi langsung dengan kehidupan alam. Dalam arti, kehidupan manusia ditentukan oleh kehidupan alam, demikian juga sebaliknya, sehingga terciptalah harmoni sebagai ciptaan Allah. Mungkin dari Bapak, Mama, Saudara sekalian ada tambahan, saya persilahkan. Saya persilahkan, Bapak. Baik, salam untuk kita semua. Salam. Kita hari ini harus bahagia karena hari ini berkat Tuhan datang kepada kita semua, yaitu hujan. Apakah kita semua yang ada di sini ada bersyukur hari ini kalau hujan turun atau tidak ada? Malah ada yang maki-maki ini hujan turun terus, ini kok mau ke sini, sana bisa. Mungkin banyak seperti itu. Firman Tuhan pada malam hari ini datang mengingatkan kepada kita semua, kita harus bersyukur atas segala ciptaan Tuhan. Karena Tuhan berikan kepada kita segala sesuatu. Yang ada di dunia ini Tuhan kasih kepada kita semua manusia, bukan kasih ke siapa-siapa. Ketika Tuhan sudah menciptakan bumi dengan segala isinya, baru Dia ciptakan kita. Untuk kita bisa memanfaatkan semua yang ada di dalam dunia ini. Baik di darat, laut maupun di udara. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi sebenarnya firman ini mau bilang sudah terlalu lama untuk kita dengar. Ya, anak-anak kecil juga pasti baru sekolah minggu sudah mengerti ini firman. Karena pelajaran pertama ini firman kepada kita anak-anak masih sekolah minggu. Awal mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita sudah dengar. Tapi apakah kita memanfaatkan, menjaga, melindungi yang Tuhan berikan kepada kita atau tidak? Sekarang ini sampah ada di mana-mana, karena memang tidak ada wali kota, tidak ada gubernur. Siapa yang memerintah siapa untuk menjaga sampah? Itu sebenarnya kita. Kita semua ini adalah pejabat yang harus menjaga sampah. Kalau hari Minggu kemarin Mama Ita khotbah di gereja bahwa kita coba ambil kuasa untuk kita melihat, merawat dari kita sendiri. Terutama seperti Mama Ita bilang, itu air. Kalau musim hujan di depan Om Hans Pusa itu tergenang. Terus kita di mana kita orang Kristen? Apakah kita tunggu itu pemerintah punya pekerjaan atau kita coba ambil tindakan untuk mengeringkan air itu dengan cara mungkin kita buat peresapan. Jangan kita tunggu pemerintah. Nah begitupun sampah-sampah. Kalau dari kita sendiri tidak melihat sampah itu, kita harus tunggu pemerintah gerakan baru kita bisa membersihkan sampah. Padahal kita yang menikmati sampah itu juga. Oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kita untuk kita bisa merawat alam ini. Yang Tuhan sudah kasih free. Tuhan suruh kau siram ini ikan di laut, dong kau hidup. Tuhan siram ke makan minum ini sapi, dong belum bisa hidup sendiri. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kita merawat. Kita memperhatikan, kalau memang binatang untuk tidak ada makan, kita kasih makan. Kalau dorong haus, kita kasih air. Tetapi malah kita tidak ada pernah melihat seperti itu. Kita dapat lihat daging di atas meja, itu sudah kita ambil dan makan. Ikan yang ada di atas meja kita ambil dan makan.
Banyak orang yang sekarang tidak mengucap syukur kepada Tuhan ketika berkat itu sudah ada di depan dia. Padahal itu semua ciptaan Tuhan. Ada kala kotong ingat di atas meja makan itu karena pembapa yang cari makan. Nah, jadi beta hargai betul pembapa. Betul juga, tapi marilah kita melakukannya di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebenarnya banyak sekali yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita lupa. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini mengingatkan bahwa Tuhan sedikit-sedikit dia berfirman, sedikit-sedikit dia berfirman. Hanya untuk kita manusia bisa menikmati itu. Tapi ketika kita sudah diciptakan, kita malas tahu dengan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Apalagi mungkin kita bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya pekerjaan, kita bilang, kok beta yang kerja baru bisa makan, bisa pakai dan lain-lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya bukan kehebatan kita, tapi kehebatan Allah pencipta semesta alam. Oleh sebab itu kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kalau kita malam hari ini ada duduk ini karena kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita harus belajar untuk kita mensyukuri itu setiap saat. Seringkali saya di kaum bapak itu, ibadat kaum bapak itu hanya bapak-bapak sama mama dalam rumah juga soalnya keluar, anak-anak juga tidak keluar, padahal hanya judulnya kaum bapak. Tapi ini ibadat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya kita ada datang duduk bersama-sama, beribadat bersama-sama karena ada di dalam rumah tangga kita. Itu tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sampai hari ini ada duduk ini bukan karena hebatnya kita. Saya sering kali dengar ada baik itu pendeta, majelis, dan saya juga pernah doa seperti itu. Berkata bahwa Tuhan campur tangan dalam sesuatu perkara contohnya. Atau macam kita ibadat seperti ini, ada yang berdoa bilang Tuhan campur tangan dalam ibadat ini. Saya adakala merasa menyesal. Segala sesuatu yang kita lakukan ini atas kehendak Tuhan. Bukan kita melakukan baru kita minta Tuhan tolong campur tangan. Itu salah kalau menurut beta. Segala sesuatu yang kita lakukan itu atas kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu baru kita mengundang Tuhan untuk campur tangan. Padahal itu Tuhan punya urusan. Tuhan yang melakukan itu baru kita melakukan. Tapi seringkali kita menomorduakan Tuhan. Kita melakukan pesta pora, baru dalam doa makan atau doa syukuran kita bilang Tuhan campur tangan dalam acara ini. Sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Padahal ini Tuhan punya perbuatan. Yang sebenarnya kita harus tambahkan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam segala sesuatu. Maka seringkali saya bilang bahwa ketika kita bangun pagi, kita menomorsatukan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa bangun pagi. Kita tidak bisa menikmati itu terbitnya matahari dari timur. Dan kita tidak bisa melakukan satu hari ini sampai matahari terbenam. Dan kita bisa menikmati terbenamnya matahari di bagian barat. Karena itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan capek-capek bersyukur. Bersyukur ini kita beda orang Kristen. Tidak perlu berteriak-teriak, tapi dalam hati kita bersyukur. Saya tahu bahwa semua ini bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam hati firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita, supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, jadi saya kira firman Tuhan malam hari ini bagi kita dalam bulan lingkungan hidup. Bulan lingkungan hidup. Dan saya kira bacaan kita terkait ciptaan Tuhan baik manusia maupun alam semesta. Ya, ada binatang, ada tumbuhan. Firman Tuhan yang sampai kepada kita yang menyatakan ciptaan Tuhan yang sempurna. Artinya Tuhan tidak saja menciptakan manusia, tapi menciptakan
tanaman, menciptakan binatang, hewan untuk kita manfaatkan sebagai manusia. Oleh karena itu saya kira menjadi tanggung jawab kita untuk kita bersyukur dan menjaga lingkungan kehidupan kita, menjaga alam kita, menjaga alam sama dengan kita menjaga ciptaan Tuhan. Nah, memang ini juga menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak muda terutama. Kita harus juga menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga kebersihan untuk masa depan kita dan masa depan generasi kita selanjutnya. Jadi saya kira kita bersyukur bahwa firman Tuhan menceritakan bagi kita, menegaskan kembali kepada kita bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia sendiri, tapi menciptakan semua yang menjadi kebutuhan manusia. Baik tanaman maupun hewan dan binatang. Sehingga kita bisa menikmati, memanfaatkan ciptaan Tuhan itu untuk melanjutkan kehidupan kita. Kewajiban kita adalah kita menjaga lingkungan, menjaga alam, memeliharanya sehingga itu berkelanjutan, bersinambungan sampai kapanpun, sampai dunia kiamat. Sehingga kita tidak melihat bahwa memang Tuhan menciptakan semua ini juga ada yang seperti daerah-daerah lain, tidak ada tanaman, tidak ada ini gurun pasir, tapi dengan kehebatan dan akal kita, mereka mampu untuk menanam dan lain-lain sehingga tanah itu menjadi tanah yang subur dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk kita mulai menyadari bahwa sebagai manusia kita harus juga bergerak, berinovasi untuk menanam dan lain-lain untuk menjaga kelestarian lingkungan. Saya kira ini. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia dan seterusnya. sambil memberikan persembahan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawagan ruayanya yang Kau beri. Saya persilahkan Bapak Yanson Talan untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Keluarga, anak-anak yang masih bekerja, beliau yang mempersiapkan review tugas kepada keluarga. Tuhan memberkati saudara. Ini ada yang sakit, Elis yang sakit, Mama Poa yang sakit. Mana operasi dan Mama Dan. Mama Dan. boleh. Mama boleh. Mau di Ya? mau di sana. Mamanya di kampung. Iya, mau sakit. Oh iya. Karena kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur dan berterima kasih karena dari kehidupan kami, kesibukan, tugas dan pekerjaan,
serta pelayanan kami. Sore hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebaktian ibadat rumah tangga, di dalam rumah tangga Bapak Tongga bersama Mama dan anak-anak. Kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak, di dalam puji-pujian, doa, pembacaan dan renungan firman Tuhan. Bahkan persembahan-persembahan kami persembahkan kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan atas semua yang Tuhan buat bagi kami pada hari ini. Dari pagi, siang, bahkan sampai saat ini kami boleh duduk di dalam persekutuan ibadat ini. Dan kami memuji-muji Engkau ya Bapak. Karena kasih-Mu besar, sungguh besar bagi kami. Kami tidak bisa membalas akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan atas semua yang Tuhan buat bagi kami. Pribadi lepas pribadi, terutama di dalam keluarga Bapak Tongga bersama istri dan anak-anak. Banyak pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga. Baik Bapak maupun Mama Ga bersama anak-anak di dalam tugas dan pekerjaan, serta menempuh ilmu pendidikan, baik itu yang ada di SD, SMP, SMA, maupun di dalam perguruan tinggi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di dalam kehidupan mereka, tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah semua yang mereka lakukan, mereka tidak lupa bahwa semua yang mereka lakukan bukan hebat dan mampunya mereka, tapi karena hebat dan mampu Allah Bapa di tempat yang mati. Dan mereka mau belajar terus untuk bersyukur dan bersyukur bahwa sampai dengan hari ini ada melakukan apapun yang mereka kerjakan, bukan karena hebat dan mampunya mereka, tapi karena hebat dan mampu Allah Bapa di tempat yang mati. Terima kasih banyak ya Tuhan, memberkati kami semua, sehingga di dalam kehidupan kami, rumah tangga, tugas dan pekerjaan kami mau sadar bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kami alam ini untuk kami menjaga, merawat. Karena semuanya ini hanya untuk keuntungan kami manusia. Oleh sebab itu kami mau menjaga alam ini, mau merawat baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan, baik di dalam kehidupan rumah tangga kami, di halaman kami, maupun di luar halaman kami. Tuhan menyertai melindungi kami sehingga kami boleh dapat mengambil tindakan untuk bisa melakukan sesuatu untuk alam ini. Terutama di dalam hidup kami banyak sampah yang sampai dengan hari ini bertebaran di mana-mana. Kiranya Tuhan menyadarkan kami anak-anak Tuhan, sehingga kami sadar bahwa ketika kami memilih sampah, ketika kami menampung sampah dan kami buang pada tempat, kami sudah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena semua yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan. Terima kasih banyak ya Tuhan, Tuhan sadarkan kami anak-anak. Begitupun juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kami. Kami mau merawat, mau menyiramnya untuk bisa bertumbuh dan kami bisa dapat makan dan minum melalui tumbuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Begitupun hewan-hewan yang ada di sekitar kami. Kami memberikan makan dan minum, merawat mereka untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Banyak sampah yang mengalir sampai kepada laut, dan di sana kami boleh dapat makan ikan. Kami tidak melihat semua kotoran yang kami buat, yang kami buang sampai kepada laut dan kami makan ikan. Tetapi hari ini Tuhan datang mengingatkan kami untuk kami bisa merawat alam ini. Sehingga baik itu di darat, maupun di laut, maupun di udara. Semuanya hanya untuk kami manusia. Oleh sebab itu Tuhan sadarkan kami melalui firman kebenaran-Mu pada saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi banyak pergumulan. Tuhan yang melihat, mendengar semua doa dan pengharapan-pengharapan kami. Yang sakit Tuhan memberikan obat yang mujarab sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Baik yang lapar, yang haus, Tuhan memberikan sepiring nasi untuk menghilangkan kelaparan mereka. Yang haus Tuhan juga memberikan secangkir air untuk menghilangkan kehausan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Di dalam kehidupan kami, berjemaat Rayon 10 ada Mama Honin
yang ke kampung karena orang tua sakit di kampung. Kami hanya dari sini sebagai anak-anakmu saling mendoakan, mendukung di dalam doa, sehingga orang tua yang sakit di kampung boleh mendapatkan kesembuhan. Begitupun juga Oma Tule, dalam kehidupan di masa tua ada mengalami sakit yang dapat dirawat di rumah sakit untuk perawatan matanya ya Bapak. Kami percaya bahwa semua adalah pertolongan Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga hari ini mujizat terjadi di dalam keluarga Tule untuk Oma mengoperasikan matanya untuk bisa menjadi terang, lihat lebih jelas lagi. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Di dalam jemaat kami yang sakit, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami tidak sampai dan kami mendoakan mereka, tetapi dari sini kami mendoakan mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Baik itu Ibu Sulu yang ada di RSS Bamata bersama orang tua di sana, dalam keadaan sakit dan telah sembuh, dan dalam perawatan jalan untuk mendapatkan kesempurnaan tubuhnya. Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup melihat dan mengobati, bahkan menyempurnakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang kami tidak tahu keadaan mereka di dalam rumah tangga. Mereka ada yang sakit, Tuhan melihat, Tuhan menjenguk, Tuhan yang merawat, Tuhan menyembuhkan semuanya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dengarkan doa semua anak-anakmu pada saat ini dalam pergumulan mereka. Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup mendengar dan menjawab semua doa-doa mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan yang kami ambil dari banyak sekali berkat yang kami terima daripada-Mu ya Bapa. Kami mengambil sebagian kecil dengan hati yang tulus. Kami mengangkatnya dan kami persembahkan kepada-Mu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas kehidupan berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, bahkan hari yang sudah berlalu, dan juga hari besok dan seterusnya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami angkat juga seluruh kehidupan kami, tubuh kami persembahkan kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup dan untuk selama-lamanya, hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih juga ya Bapa, di mana multimedia ada bersama-sama dengan kami di sini dan mengambil gambar dan video. Kiranya Tuhan memberkati semua tugas dan pelayanan mereka. Dan biarlah melalui pelayanan mereka nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Juga untuk anak-anak kami, anak-anak Kasasi Sidi yang dalam masa praktik untuk ditebiskan menjadi anggota Sidi Bari, Tuhan siapkan mereka, iman dan percaya mereka. Sehingga ketika mereka memimpin, mereka mempraktikkan dalam kebaktian-kebaktian hari ini, malam ini, dan juga malam-malam yang sudah berlalu, dan malam-malam yang akan datang dalam hari kebaktian ibadat rumah tangga. Tuhan memperlengkapi mereka semua, sehingga mereka bukan hanya sebagai percobaan, tetapi betul-betul mereka yakin bahwa kehidupan yang mereka miliki adalah kehidupan daripada Allah Bapa. Sehingga iman mereka Tuhan bentuk, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan bermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Gembala dan Juru Selamat kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Marilah kita melakukan Kidung Jemaat 64, bait 1 sampai yang ketiga. Bila kulihat bintang gemerlapan dan seterusnya. Melihat
Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Untuk itu, berkatilah kami semua dan pimpin kami dalam kehidupan kami masing-masing, supaya damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Amin. Shalom. Shalom.